Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Puji dan syukur kita naikkan ke hadapan Allah yang Maha Kuasa atas segala kebaikan dan kemurahan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga hari ini Rabu tanggal 31 Maret tahun 2021 kita dapat melaksanakan ibadah persekutuan kaum pria Gereja PAUD Jemaat Laheroi. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada Tuhan. Untuk itu, marilah kita berdiri. Kita menyanyikan tembang pujian bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya, dan dipersembahkanlah syukur bagi namanya yang kudus. Kita menyanyikan pembukaan Kidung Keesaan 19 ayat 1. Hai mari sembah. Dan salam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah habiskan ibadah kita saat ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara semuanya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat malam Bapak-bapak yang kekasih dalam Tuhan. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa lagi untuk memulaikan ibadah kita pada malam hari ini, yaitu ibadah GKT. Adapun bagian Alkitab yang akan kita baca pada malam hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Namun sebelum kita membacanya, kita satu dalam doa untuk meminta pertolongan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam hari ini kami kelompok dari anak-anak-Mu, kaum pria di PAUD Jemaat Laheroi di sini. Kami bersyukur karena kami boleh berkumpul bersama-sama, baik itu di rumah masing-masing. Kami akan membaca sebagian daripada firman-Mu. Tolong kami Tuhan, biarlah firman ini akan kami baca dan kami dengarkan bersama-sama. Tolong hamba-Mu yang akan mewartakan firman ini, dan juga tolong anak-anak-Mu yang saat ini telah sedia untuk mendengarkannya. Bersabdalah kepada kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah sedia untuk mendengarkannya. Amin. Adapun firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini terambil dari Mazmur 91 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 yang berjudul Dalam Lindungan Allah.
orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Sedianya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menonton dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentengi, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan menulahinya. Dengan panjang umur akan kekenyangan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adalah orang yang tidak hanya rajin mendengarkan firman-Nya, tetapi terlebih bagi mereka yang melakukan firman Tuhan dalam hidupnya sehari-hari. Saudara-saudara, menjadikan Mazmur 91 sebagai penghiburan di tengah pandemi COVID-19 yang datang memang sesuatu yang sangat wajar, dan beragam kata yang berkaitan dengan perlindungan muncul berkali-kali dalam teks ini.
saya mencatat ada beberapa catatan. Misalnya kata lindungan itu dalam ayat yang pertama. Kemudian naungan, perlindungan ayat 2 dan ayat yang ke-9, pertahanan ayat yang kedua, perisai dan pagar tembok ayat yang keempat, perteduhan ayat yang ke-9, dan keselamatan ayat yang ke-16. Begitu juga berbagai kata kerja yang mengarah pada ide yang sama. Misalnya dalam ayat yang ketiga, melepaskan. Kemudian dalam ayat yang keempat, melindungi. Ayat yang ke-11, menjaga. Ayat yang ke-12, menatang. Ayat yang ke-14, melembutkan dan membentengi. Nah, saudara-saudara, sehubungan dengan kasus COVID-19, pemazmur ini menjanjikan bahwa penyakit sampar dan menular tidak akan menakutkan bagi orang yang beriman. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Walaupun ribuan orang akan rebah, kita hanya akan menonton saja. Itu ayat 7 dan ayat yang ke-8. Nah, saudara-saudara, semua janji dalam Mazmur ini berlaku secara umum bagi umat Allah. Keadaan spesifik masing-masing orang akan berbeda. Allah mungkin memiliki rencana tertentu bagi setiap individu. Walaupun demikian, Mazmur ini secara umum bisa dijadikan penghiburan di tengah ketakutan yang kita alami saat ini. Semua bahaya yang disebutkan dalam Mazmur ini, apakah itu peperangan dalam ayat yang ke-5, penyakit dalam ayat yang ke-6, malapetaka dalam ayat yang ke-10, sebaiknya dipahami sebagai hukuman dari Allah kepada orang-orang fasik. Dugaan ini didukung secara eksplisit bias dilihat pada ayat yang ke-8. Engkau hanya menonton saja dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Selain itu, penggunaan istilah jerat penangkap burung dalam ayat yang ketiga dan tulah dalam ayat yang ke-10 mengarah pada maksud jahat dari orang-orang fasik yang mencoba mencederai orang percaya, tetapi Allah merespon itu dengan hukuman. Dan jika maksud pemazmur memang seperti itu, Mazmur 91 tidak boleh diterapkan secara mutlak dalam konteks penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, saudara-saudara, tidak ada tanda-tanda bahwa wabah ini merupakan hukuman Allah bagi orang fasik atau siapa saja yang terpapar, termasuk orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Di awal Mazmur ini, saudara,
sudah diajarkan bahwa kebaikan Allah di sini hanya ditujukan kepada mereka yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Dengan kata lain, orang yang beriman dan bermalam dalam Tuhan adalah mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Itu bisa kita lihat di dalam ayat yang kedua. Selanjutnya diulangi lagi dalam ayat yang ke-9. Jadi sekali lagi janji itu hanya berlaku bagi mereka yang menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan dan perteduhan. Saudara-saudara, apakah yang dimaksud dengan menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan atau perteduhan? Pemazmur menjelaskan itu dalam ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Berlindung dan berteduh pada Tuhan berarti memiliki relasi personal dengan Allah yang intim. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-14. Keintiman ini diungkapkan melalui frasa, hatinya melekat padaku. Menjadikan Tuhan sebagai perlindungan dan perteduhan juga berarti menyandarkan diri pada Allah melalui doa. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang ke-15. Yang mendapatkan janji Tuhan adalah mereka yang berseru kepadaku. Doa ini lahir dari kelemahan, keterbatasan, dan ketidakberdayaan, atau dalam bahasa sehari-hari dalam sesakan. Nah, di samping itu, doa ini juga muncul dari iman, dari hati yang berani berkata, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Itu bisa kita lihat dalam ayat yang kedua. Dengan demikian, saudara-saudara, sebagai kaum bapa jemaat Paul Laharui, marilah memeriksa diri kita. Apakah kita sudah tinggal di dalam Dia dan firman-Nya di dalam kita? Bila kita tidak tinggal dalam daerah perlindungannya atau di sekitar firman-Nya, ketika masalah terjadi secara bertubi-tubi menyerang kehidupan kita, bukankah Tuhan tidak akan pernah ingkar janji? Persoalan boleh saja datang, tetapi Tuhan pasti campur tangan dan membela kita. Dengan demikian, saudara-saudara, Dia berkata, bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakan namanya. Mazmur 91 ayat yang ke-15. Terpujilah Kristus untuk selama-lamanya. Amin. Tiba saatnya kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan. Namun sebelumnya, amanat yang menurut persembahan Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil kita menyanyikan jemaat Kidung Keesaan nomor 381 ayat 1. Hidup kita yang benar.
Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, padamu kami bersyukur, Engkau berkenan atas kehidupan kami, dari Bapak-Bapak PKP sehingga ibadah ini kami boleh selenggarakan dengan baik. Dan di dalamnya kami boleh membawa persembahan syukur kami, terima dan berkati. Biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang hidup di hadapan Allah dan senantiasa menyertai dan melindungi kami. Dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pada malam hari ini, karena kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah, memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami berterima kasih karena hari ini kami sudah boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah lewat Mazmur ini kami semakin diberikan penguatan iman, karena apa yang disampaikan oleh sang pemazmur boleh terpatri dalam hati kami masing-masing. Terima kasih karena hamba-Mu telah memberitakan firman ini, dan juga kepada Bapak Aris Kadang yang sudah menjadi pemberi terus. Kami berdoa buat seluruh anggota PKP yang ada di rumah mereka masing-masing. Biarlah mereka senantiasa bertekun dan bersekutu. Kami mendoakan kehidupan persekutuan kami. Meskipun kami sangat jarang bertemu, tapi biarlah kami boleh saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, ajarlah kami Tuhan untuk saling mendoakan agar kami boleh saling mengasihi antara satu dengan yang lain. Kami berdoa buat program kerja dari PKP, biarlah program dapat dijalankan dengan baik. Kami mendoakan jemaat kami, jemaat Po Laharoi, biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua. Kami mendoakan akan pemerintah kami dari pusat sampai ke pelosok. Kami akan kembali ke dalam hidup kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan selalu memberkati kami, dan biarlah firman Tuhan yang telah kami dengarkan tadi akan menjadi suri dan pedoman dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah doa kami yang kami naikkan melalui Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami.
yang hidup. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sejemput kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Kidung Keesaan 497 ayat yang pertama dengan judul lagu Di Badai Topan Dunia. Mari kita terima berkat Tuhan. Ulanglah saudara-saudara dalam kehidupan sehari-hari. Jadikanlah firman Tuhan sebagai pedoman dan suluh dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghantar engkau keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, silakan duduk. Tuhan